Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rizky Rosya dengan NPM 2006103030200089. Saya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika Universitas Syah Kuala. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya teman-teman. Google Classroom adalah platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran pendidik dan murid. Classroom memungkinkan para guru untuk mengatur dan menilai progres murid-muridnya sambil tetap terhubung dari manapun juga. Terutama di masa pandemi ini, di mana guru diharuskan mengajar jarak jauh, sehingga Classroom dapat dijadikan sebagai media pembelajaran secara daring. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat membuat kelas di Google Classroom. Langkah pertama, pada kolom pencarian Google, kita ketik Google Classroom. Kemudian klik Enter. Selanjutnya, pilih web yang ini. Kemudian, kita diminta untuk memasukkan alamat email. Kita pilih akun kita, klik ini. Kemudian masukkan sandinya. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan awal dari Google Classroom. Selanjutnya, jika kalian belum memiliki kelas, kalian bisa mengklik tanda ikon tambah di sini. Pada Google Classroom saya sudah memiliki 2 kelas. Selanjutnya, kita dapat menambah atau membuat kelas dengan mengklik tanda ikon tambah ini. Kemudian di sini terdapat 2 pilihan, di mana gabung ke kelas dan buat ke kelas. Gabung ke kelas merupakan masuk sebagai siswa. Di sini kita dapat masuk sebagai siswa jika kita sudah memiliki kode kelas yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian, jika kita seorang guru, kita bisa mengklik buat kelas untuk menambahkan atau membuat kelas yang baru. Nah, jika kita mengklik buat kelas, akan muncul tabel seperti ini, di mana di kolom pertama terdapat nama kelas. Klik nama kelas ini, kemudian saya di sini isi kelasnya kelas trigonometri ya. Kemudian di bagian ini kita dapat mengisi, ini opsional, terserah kalian. Di mata pelajaran ini saya isi mata pelajaran matematika. Nah, kalian di sini pada bagian ruang ini kalian dapat mengisi ruangnya, misalnya di sini saya isi ruang 02. Oh iya, di bagian nama kelas ini kalian juga bisa membuat trigonometri 12 IPA 2. Misalnya jika kalian mengajar di beberapa kelas, kalian bisa mengklasifikasikannya. Klik buat. Nah, ini merupakan tampilan awal dari kelas yang telah kita buat tadi. Ini merupakan tampilan yang disebut juga dengan forum. Nah, di forum ini kita bisa membagikan info kepada siswa. Dan siswa bisa langsung melihat info dan saling berkomentar bersama guru. Misalkan di sini saya mengumumkan sesuatu dengan klik umumkan pada kelas tadi. Saya klik minggu depan kita ujian, di sini saya tuliskan ya. Untuk menginfokan kepada siswa bahwa minggu depan akan diadakan ujian. Nah, di kolom untuk ini tersedia kita membagikan kepada kelas berapa, membagikan ke kelas trigonometri, 12 IPA 2 atau 12 IPA 3, atau kita paralelkan untuk semua kelas dengan mengklik tanda centang. Di sini saya akan membagikan kepada kelas trigonometri. Kemudian kita dapat membagikan kepada semua siswa. Selanjutnya klik posting. Kemudian di sini ada tugas kelas.
Nah, di sini kita dapat menambahkan berbagai tugas kelas, materi, kuis, dan lainnya. Selanjutnya, kita dapat melihat anggota atau siswa yang telah bergabung pada kelas kita pada tampilan ini. Kemudian kita dapat melihat nilai siswa pada kolom nilai. Nah, beginilah tampilan-tampilan yang ada di trigonometri. Di kelas trigonometri yang telah kita buat tadi. Nah, untuk menambahkan materi pada kelas yang kita telah buat sebelumnya, kita dapat mengklik salah satu kelas dari yang ingin kita berikan tugas. Saya klik di 12 IPA 2. Kemudian, di sini terdapat kode kelas yang dapat kita bagikan kepada siswa agar siswa dapat mengakses kelas di Google Classroom yang telah kita buat. Kemudian, pada tugas kelas ini, kita dapat menambahkan materi dengan mengklik tanda atau ikon tambah buat ini. Kemudian, di sini pilih materi untuk mengupload materi. Nah, selanjutnya kita disuruh mengisi beberapa kolom. Pada kolom pertama, kita diminta untuk mengisi judul materinya. Misalkan di sini judulnya materi tentang trigonometri. Nah, akan muncul tabel seperti ini, klik OK. Kemudian pada bagian deskripsi ini, kita dapat menuliskan penjelasan singkat terkait materi ataupun bahan yang kita lampirkan kepada siswa. Di sini saya akan menulis, silahkan baca dan pahami materi ini. Nah, di sini kita dapat mengupload beberapa bentuk file, di mana yang pertama kita dapat mengupload file yang berasal dari Google Drive. Kemudian kita dapat mengupload file yang ada di dalam komputer kita. Kemudian kita dapat menambahkan link atau alamat web. Nah, di sini kita bisa menambahkan video yang berasal dari YouTube. Selanjutnya kita juga dapat membuat file dalam bentuk dokumen, slide, spreadsheet, gambar, bahkan formulir. Di sini saya akan mengupload file yang berada dalam laptop saya. Saya klik upload file. Kemudian saya klik browse. Lalu pilih dokumen atau file yang ingin kalian upload. Selanjutnya, kalian juga masih bisa menambahkan materi baik berupa video, alamat web, atau file yang berasal dari Google Drive. Di sini saya ingin menambahkan file video. Saya klik tanda ikon YouTube tadi. Kemudian akan muncul toolbar seperti ini. Di sini pada penelusuran video, pada kolom YouTube ini kalian bisa memasukkan judul materi yang ingin kalian tambahkan atau kalian cari. Misalkan di sini saya ingin mencari materi tentang trigonometri untuk saya tambahkan ke bahan materi saya. Saya klik search ini atau telusuri. Nah, di sini saya dapat memilih salah satu video yang ingin saya upload. Kemudian pada URL ini di sebelah kanan penelusuran video, kalian dapat mengcopy kemudian mempaste di kolom ini link video YouTube. Misalkan saya ingin mengcopy link video tentang pengenalan trigonometri, perbandingan trigonometri ini pada Google Classroom. Saya copy linknya, kemudian saya paste di sini. Kemudian klik tambahkan. Selanjutnya, di kolom ini kita dapat memilih
kelas yang ingin kita upload materi tentang trigonometri. Jika kita ingin mengupload secara paralel, bisa klik tanda centang ini. Kemudian kita dapat membuat topik, misalkan saya ingin mengupload materi trigonometri ini pada pertemuan 1. Nah, kita dapat membuat topik tentang pertemuan 1, atau misalnya kita dapat membuat topik baru pada pertemuan 2. Kita bisa menuliskan di sini, misalkan pertemuan 2, enter. Nah, selanjutnya kita dapat mengklik posting untuk membagikan kepada siswa. Nah, ini merupakan materi trigonometri yang telah kita buat pada pertemuan 1. Kemudian untuk mengupload tugas atau membuat tugas, kita bisa mengklik tanda ikon tambah buat ini, kemudian pilih tugas. Kemudian kita disuruh mengisi kolom judul dan petunjuk ini. Pada kolom judul seisi trigonometri. Nah, akan muncul toolbar tugasnya, klik OK. Kemudian pada petunjuk ini kita dapat memberikan petunjuk singkat tentang cara menjawab soal yang telah kita upload. Misalkan sini silahkan. Nah, di sini saya akan mengklik upload file. Kemudian pilih browse. Pilih file yang ingin kalian upload atau tugasnya. Nah, kemudian di pilihan sebelah kanannya kalian bisa memilih kelasnya dan poinnya untuk satu tugasnya berapa. Kemudian kita dapat membuat tenggat waktunya. Jadi batas waktu yang bisa dikerjakan oleh siswa, kita bisa memilih pada batas tanggal dan waktu. Di sini saya memilih Rabu 13 Oktober. Nah, topiknya saya akan memberikan tugas ini pada pertemuan 1. Kemudian kita dapat mengklik tanda segitiga ini untuk menjadwalkan tugas, atau kita bisa melangsungkan memberikan tugas kepada siswa. Nah, untuk jadwalkan ini kita bisa memilih tanggal berapa kita dapat memberikannya kepada siswa. Jadi kita dapat memberikan atau menentukan tanggal-tanggalnya. Di sini saya memilih tanggal 5 Oktober. Pada pukul berapa? Misalkan di sini saya pada pukul 8, kemudian jadwalkan. Jadi siswa bisa mengerjakan tugas ini dari tanggal 5 Oktober jam 8 pagi hingga 13 Oktober. Selanjutnya, untuk membuat pertanyaan, kita dapat mengklik tanda ikon tambah tadi, klik pertanyaan, kemudian tulis pertanyaannya. Misalkan berapakah sin 60 dan sin 30, sin 45 ya. Nah, di sini siswa dapat berinteraksi sesama siswa jika kita membuat dalam bentuk pertanyaan. Kemudian kita dapat membuat tenggat waktunya, misalkan tenggat waktunya tanggal 6 Oktober, lalu bisa kalian tanyakan langsung.
Jadi ini merupakan tugas, sedangkan ini merupakan materi pada pertemuan 1. Oh iya, saya lupa. Saya ingin memberikan pertanyaan ini pada pertemuan 2. Jadi kita dapat memilih topik atau membuat topik baru pertemuan 2. Nah, pada pilihan ini siswa dapat membalas jawaban siswa lain jika kita mengklik tanda centang ini. Jika kita mengklik tanda centang ini, siswa dapat mengedit jawabannya. Saya tidak mencentang ini, saya off-kan lalu saya simpan. Setelah kita membuat materi, tugas, kemudian pertanyaan, kita masih bisa memberikan tugas berupa kuis kepada siswa. Nah, kita klik tugas kuis ini, kemudian kita mengisi judul dari kuis tersebut. Saya menuliskan trigonometri. Kemudian kita dapat klik blank kuis ini. Sebelum itu, kita dapat juga mengisi petunjuk. Petunjuk ini opsional ya, kalian bisa isi atau bisa kalian kosongkan. Nah, kemudian klik blank kuis ini untuk mengisi pertanyaan atau kuis yang akan diberikan. Misalkan petunjuknya silahkan kalian pilih salah satu jawabannya jika kuis yang kalian berikan dalam bentuk JOS. Silahkan kalian. Nah, kemudian kalian dapat memilih topiknya yang akan kalian berikan bisa pada pertemuan 2, tenggat waktunya. Kalian dapat menjadwalkan tugas kuis ini diberikan pada tanggal berapa, klik jadwalkan, lalu buat misalnya di tanggal 6 pada pukul 8 jadwalkan. Nah, seperti itulah cara kita membuat kuis. Kemudian pada item tambah buat ini ada gunakan kembali postingan. Digunakan kembali postingan ini kita dapat memposting kembali tugas atau materi yang telah kita upload sebelumnya. Nah, seperti itulah cara kita atau seorang guru dapat membuat kelas, materi, kuis, dan pertanyaan pada Google Classroom. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.